Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pentingnya mempelajari gambar teknik. Sebagai seorang teknik harus bisa membaca gambar ya, harus bisa menggambar, harus bisa menyajikan gambar. Nah, jadi gambar teknik itu apa? Nah, gambar teknik itu adalah alat ya, alat untuk menyatakan maksud atau pemikiran dari seseorang. Misalkan saya ingin menyampaikan sesuatu, nah jadi kan saya punya maksud. Nah, karena gambar itu sering dipakai sebagai alat komunikasi, terutama di bidang teknik, maka gambar itu sering disebut sebagai bahasa teknik. Nah, itu pengertian dari gambar teknik. Gambar teknik itu dikelompokkan ada 4 ya fungsinya. Yang pertama itu penyampaian informasi, artinya gambar itu memiliki tugas. Tugas apa? Yaitu meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada perencana proses. Perencana proses itu siapa? Contohnya ya operator atau pembuat yang mau dibuat itu tadi, yang sudah disajikan di dalam gambar ya. Kemudian yang kedua yaitu penyimpanan informasi. Gambar itu nanti digunakan sebagai data. Data untuk apa? Ya untuk aset, karena itu sangat penting sekali, jadi harus disimpan. Misalkan nanti ada perbaikan atau ada bagian-bagian yang harus diperbaiki dari komponen tersebut, maka kita tinggal mengambil informasi yang sudah kita simpan tadi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penyiapan informasi. Nah, penyiapan informasi ini bagaimana? Jadi penyiapan informasi itu misalkan dalam merencanakan itu kita belum memiliki angan-angan ya, masih abstrak. Misalkan untuk membuat produk itu masih belum ada gambaran gitu, jadi ya itu sekilas lewat dari pemikiran kita. Nah, jadi itu harus disiapkan dan melewati beberapa proses. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pengawasan gambar. Maksudnya pengawasan gambar itu misalkan ada gambar asli dan ada reproduksi, artinya gambar asli tadi itu direproduksi kembali, kemudian menambahkan catatan, misalkan ada perubahan teknis atau penemuan kembali setelah ada kerusakan dalam alat yang dibuat mungkin, dan itu nanti akan sangat berpengaruh dalam kegiatan teknis dan kegiatan produksi. Maka gambar itu harus diawasi. Nah, misalkan kita memesan sesuatu tanpa menggunakan gambar, datang ke tukang las ya, kemudian kita meminta kepada si tukang las tadi itu membuat meja misalkan. Nah, Pak, saya buatkan meja panjangnya segini ya, panjangnya segini, tingginya segini ya, kemudian lebarnya segini. Nah, pasti si tukang las tadi bingung. Kenapa ya? Hanya ada di angan-angan, segininya itu berapa? Itu tidak terukur. Lebar segini itu seberapa? Tidak terukur. Nah, maka dari itu pentingnya gambar teknik ya untuk memberikan informasi dalam bentuk gambar ya, dari garis, dari angka. Nah, nanti kalau sudah ada gambar diberikan ke si tukang las tadi, pasti akan sangat mudah dipahami. Nah, tentunya si tukang las tadi juga harus bisa membaca gambar. Nah, maka dari itu nanti kalian juga harus bisa membaca gambar. Selain bisa membuat, harus bisa membaca gambar gitu ya. Kalau misalkan si penggambar itu tujuannya kan ingin menyampaikan informasi, maka yang gambar ya harus berpikir bagaimana gambar itu nanti dipahami oleh si pembuat, si operatornya yang akan membuat
alat tersebut. Nah, jadi ya harus benar-benar berpikir ke jenjang selanjutnya gitu ya. Seperti pengalaman saya dulu waktu magang ya, waktu magang di PT Unity Traktor itu, jadi gambar 3 dimensi itu digambar disajikan dalam bentuk 2 dimensi, lengkap dengan ukurannya, lengkap dengan standar industrinya ya. Di situ ada catatan khusus, ini harus diperlakukan apa, di situ ada semua. Nah, di situ saya berpikir bagaimana sih operator nanti itu tidak bingung dalam membaca gambar yang saya buat. Nah, jadi untuk menyampaikan sesuatu dalam teknik ya harus menggunakan gambar. Contohnya dalam membuat produk ya. Kemudian untuk menggunakan gambar misalkan, coba kalian lihat di slide berikut ini. Ini adalah salah satu contoh gambar teknik yang disajikan dengan pandangan isometri ya, lengkap dengan ukurannya. Di gambar itu sudah jelas panjangnya 100 itu yang mana, 45 itu menunjukkan mana, dan 80 menunjukkan yang mana. Jadi sudah jelas dibandingkan dengan di awal tadi yang hanya menunjukkan pada tukang las tadi panjangnya segini, panjangnya segitu. Jadi bingung. Tapi kalau dengan gambar seperti ini akan lebih jelas, dan di situ juga ada perintahnya di bagian pojok bawah itu, break sharp al s 1 kali 45 derajat. Artinya di setiap sisi yang tajam itu diberi chamfer supaya tidak tajam. Nah, kemudian di etiket itu juga banyak informasi. Contoh ada skala 1:1. Satuannya milimeter. Kapan gambar tersebut dibuat? Nah, di situ ada tanggal 20 bulan 7 tahun 2020. Kemudian digambar oleh siapa? Nah, itu harus jelas. Jadi nanti ketika ada kesalahan, yang dicari pertama itu adalah yang gambar. Misalkan di situ yang gambar Yanto Wibowo. Nah, berarti jika gambar itu nanti ada kesalahan, dicari yang gambar tadi. Ya, kemudian ada yang melihat, ada yang memeriksa. Nah, jadi gambar itu nanti diterbitkan tidak hanya satu orang saja yang menyetujui, tapi ada beberapa orang yang terlibat. Nah, jadi sangat diperhatikan sekali dalam penyajiannya nanti. Kemudian ada instansinya atau industrinya nanti ya. Di sini instansinya SMK Tunas Harapan Pati, ini sebagai contoh ya. Kemudian nama komponen ini apa? Bracket. Nomor gambarnya berapa nanti? Kemudian ukuran kertasnya berapa? A4, A2, A3, atau A0 ya, banyak nanti pilihannya. Tergantung dari kompleks tidaknya gambar yang akan disajikan. Kemudian di sini juga ada pandangan. Ya, nanti bisa disajikan dengan pandangan atau proyeksi Amerika atau Eropa. Nah, jadi pada sajian gambar ini lebih jelas, tidak seperti di awal tadi ya. Nah, jadi inilah pentingnya belajar gambar teknik. Oke, saya yakin kalian lebih jelas ya dengan gambar seperti ini. Oke, itu tadi pemaparan bagaimana pentingnya gambar teknik ya. Mari kita terus menerus untuk semangat belajar, semangat mengembangkan diri kita. Apa yang ada di diri kita itu harus dikembangkan, jangan hanya dipendam. Selagi kita masih punya kesempatan untuk mencari ilmu, untuk terus belajar dan untuk disumbangkan ilmu nanti supaya bermanfaat. Cukup sekian video
kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.